Di balik senyum profesional seorang pramugari selalu tersimpan kelelahan yang jarang disadari orang lain. Malam itu, Dewi Citra mendarat dengan satu keinginan sederhana, hanya ingin pulang dan beristirahat. Sebuah panggilan tak terjawab, satu pesan WhatsApp yang belum dibaca. Lalu keheningan itu terus menggantung sampai dini hari. Saat wajahnya kembali muncul untuk terakhir kalinya, Mazi Dewi Citra, dengan paras lembut dan anggun yang sama, namun senyum itu telah padam. Seragam merah marun kebanggaan Bintang Raya Airlines kini justru menceritakan kisah yang jauh berbeda. Kisah tentang kengerian yang ditemukan saat fajar belum sepenuhnya menyentuh kota Jakarta. Pagi tanggal 28, di sebuah proyek pengurugan tanah di Jalan Pangeran Jayakarta. Udara terasa pekat oleh bau tanah lembab dan besi karatan. Sekitar pukul 6:30, seorang operator ekskavator yang hendak memulai kerja melihat sesuatu yang aneh. Di balik tumpukan puing, tampak sosok menyerupai manekin dengan seragam merah mencolok. Ketika ia mendekat, darahnya seakan berhenti mengalir. Itu bukan patung, melainkan tubuh manusia sungguhan. Jeritanya yang melengking membelah kesunyian pagi dan memicu kepanikan di seluruh area. Laporan segera dikirim ke Polda Metro Jaya. Dan dalam waktu singkat, petugas kepolisian sektor Kabupaten Tangerang tiba di lokasi, memasang garis polisi kuning untuk menutup area. Menyadari kasus ini bersifat sangat serius, informasi langsung diteruskan secara darurat kepada pimpinan kepolisian kota. Hanya 1 jam kemudian, tim penyidik dan ahli forensik terbaik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya hadir untuk mengambil alih penyelidikan. Tempat kejadian perkara menghadirkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Korban adalah seorang perempuan muda dengan wajah elok yang kini membiru tanpa kehidupan. Ia terbaring dalam posisi tak wajar. Masih mengenakan seragam pramugari merah marun milik Bintang Raya Airlines. Namun kondisi pakaiannya seketika mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Kemeja putih di balik blazer terbuka hampir seluruh kancingnya. Rok ketat seragam tersingkap tinggi dengan cara yang tidak alami. Ada tanda-tanda bahwa pelaku berusaha menariknya kembali dengan tergesa, tapi lipatan yang kusut dan noda tanah di tempat-tempat tak seharusnya tak bisa menipu siapapun. Di dekat tubuh korban, syal sutra khas pramugari terlepas dan tergeletak kusut di tanah, sebuah bukti bisu dari tindakan keji yang baru saja terjadi. Tempat ini jelas menunjukkan adanya kekerasan seksual. Bisik seorang ahli forensik senior dengan nada getir. Pelaku tampaknya mencoba mendandani ulang korban, tapi sangat ceroboh. Ia hanya ingin menutupi dosanya. Temuan itu memperjelas bahwa motif kejahatan ini bukan pencurian. Tas tangan bermerek, anting mutiara, dan cincin emas di jari korban sama sekali tidak diambil. Pelakunya bukan perampok, ia adalah sosok iblis dengan niat gelap dan menyimpang. Pemeriksaan awal di tempat memastikan penyebab kematian adalah asfiksia akibat pencekikan. Ada bekas cekikan dalam di leher korban, tetapi anehnya tubuhnya hampir tak menunjukkan luka lebam atau goresan yang menandakan perlawanan hebat. Mengapa perempuan muda dan sehat ini tidak berjuang? Jawabannya baru muncul beberapa jam kemudian di lab Polri, setelah identitas korban dikonfirmasi sebagai Dewi Citra, 26 tahun, berdasarkan kartu identitas karyawan yang masih terselip di saku seragamnya. Hasil toksikologi mengungkap keberadaan diazepam, obat penenang dosis tinggi, di dalam darahnya. Korban telah dibius hingga nyaris lumpuh. Pelaku jelas telah merencanakan segalanya dengan teliti, menonaktifkan korbannya sebelum melancarkan kekejaman. Pemeriksaan lanjutan menguatkan bahwa Dewi telah menjadi korban kekerasan seksual. Ia tidak mampu melawan karena efek obat, namun naluri bertahan hidup tetap muncul di detik-detik terakhir. Saat pelaku mencekik, rasa sakit dan sesak napas sempat membuatnya sadar sekejap. Ketika tim forensik memeriksa telapak tangannya, mereka menemukan tanda tangan yang tak mungkin dihapus. Di bawah kuku telunjuk tangan kanannya terdapat jaringan kulit asing.
meski hanya gerakan refleks lemah dalam setengah kesadaran. Dewi Citra sempat mencakar pelaku dan meninggalkan jejak DNA yang sangat berharga. Dari kartu identitas yang ditemukan, Dewi Citra diidentifikasi sebagai pramugari senior Bintang Raya Airlines. Sosok yang dikenal ramah dan profesional. Kabar kematiannya mengejutkan pihak maskapai dan keluarga. Seorang perempuan dengan masa depan gemilang baru saja menyelesaikan penerbangan panjang. Seharusnya tengah beristirahat di rumah. Tetapi takdir kejam membawanya ke tempat sunyi penuh tanah dan darah. Kasus ini segera menjadi teka-teki besar bagi tim penyidik. Siapa pelaku? Bagaimana ia mendekati dan membius korban? Mengapa ia tidak mengambil harta benda, tetapi justru membuang tas dan ponsel? Dan paling penting, DNA asing itu milik siapa? Penyelidikan dimulai dari satu titik jejak perjalanan misterius Dewi Citra, sejak pesawatnya mendarat hingga detik ia menghembuskan napas terakhir. Setelah identitas korban dikonfirmasi, AKBP Tirta Kusuma memerintahkan semua tim intel untuk menelusuri kehidupan sosial, hubungan pertemanan, dan terutama kisah asmara korban. Berdasarkan pengalaman, dalam kasus serumit ini, kunci sering tersembunyi di balik kehidupan pribadi korban. Berkas lengkap tentang Dewi segera tersusun seorang perempuan nyaris sempurna cantik, cerdas, sukses, dan bergaya hidup mewah yang dikagumi banyak orang. Namun, ketika penyidik menyelami sisi cintanya, muncul satu nama yang langsung menarik perhatian Bayu Hadi. 30 tahun, kopilot di maskapai yang sama dan juga kekasih Dewi. Menurut rekan kerja, hubungan mereka dulu romantis tetapi belakangan kerap tegang. Beberapa jam sebelum penerbangan terakhir Dewi, keduanya terlibat pertengkaran sengit di ruang tunggu awak kabin di hadapan banyak saksi. Alasan utamanya kecemburuan Bayu yang tak berdasar. Pertengkaran memuncak ketika Bayu berteriak, "Pergilah, nanti kamu akan menyesal," dengan motif jelas dan emosi yang meledak tepat sebelum korban terbunuh. Bayu otomatis menjadi tersangka utama. Surat panggilan dikeluarkan hari itu juga. Di ruang penyidikan, berhadapan dengan AKBP Tirta Kusuma, Bayu tampak terguncang. Ia mengakui perdebatan itu, tetapi bersikeras tak terlibat dalam kematian kekasihnya. Saat diminta menjelaskan alibi, Bayu menyampaikan sesuatu yang mengejutkan. "Malam itu, aku tidak sendirian di rumah," katanya lirih. "Aku bersama Mira Citra." Mira 22 tahun. Mahasiswi universitas ternama. Lebih mengejutkan lagi karena ia adalah adik kandung Dewi Citra. Pengakuan itu meledak seperti bom. Tak hanya memberikan alibi yang tampak kuat, tetapi juga membuka rahasia kelam sang kekasih berselingkuh dengan adik korban sendiri. Untuk memastikan, tim penyidik segera memanggil Mira. Dalam tangis dan kepanikan, gadis muda itu mengakui semuanya. Bukti rekaman kamera di apartemen Kebayoran Baru memperkuat pernyataan tersebut. Terlihat Bayu mengantar Mira pukul 23:07, dan rekaman lift menunjukkan keduanya masuk ke unit bersama-sama. Tak ada rekaman yang memperlihatkan mereka keluar hingga pukul 8 pagi keesokan harinya. Alibi sempurna itu memaksa tim penyidik menghapus nama Bayu dan Mira dari daftar tersangka utama, namun sekaligus menjerumuskan penyelidikan ke kabut misteri yang lebih pekat. Apakah konflik asmara yang rumit ini terkait dengan kematian Dewi, atau pelakunya sosok lain sama sekali? Dalam kebingungan itu, Bayu tiba-tiba menyerahkan bukti baru, sebuah pesan WhatsApp dari akun Dewi Citra yang ia terima pukul 2:45 pagi. Saat Dewi seharusnya sudah meninggal, pesan itu berbunyi, "Kamu hebat ya. Berani main dengan dia, datang ke tempat biasa. Aku tunggu. Selesaikan malam ini." Waktu pengiriman pesan tersebut mengguncang seluruh tim. Fakta itu berarti pelaku telah menguasai ponsel korban, membuka kuncinya, dan sengaja mengirim pesan untuk menjerat Bayu. Tapi mengapa ia menuduh orang dengan alibi sempurna? Apakah ia tak tahu tentang hubungan Bayu dan Mira?
atau justru sedang memainkan permainan berlapis di hadapan papan analisis kasus. AKBP Tirta Kusuma termenung. Ayah sadar, mereka sedang berhadapan dengan pelaku berbeda jenis, bukan pembunuh karena cinta atau dendam pribadi, melainkan seorang pengintai yang telah lama memperhatikan korban dari jauh, menyerang dengan motif sakit jiwa yang belum terdefinisi, dan alibi tak tergoyahkan milik Bayu Hadi kini menghancurkan seluruh hipotesis awal, meninggalkan penyidik dalam kebuntuan yang mencekam. Sosok pelaku masih seperti bayangan sebuah variabel gelap tanpa nama dan riwayat. Kini, seluruh harapan untuk menembus bức tường Henning chỉ còn dồn vào một mũi điều tra duy nhất, một nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi. Di depan papan tulis putih, AKBP Tirta Kusuma berdiri dengan wajah tegang. Arah baru đã được phác thảo sau một quá trình loại trừ chặt chẽ và logic. Tim lapangan đã xác nhận rằng ô tô cá nhân của Dewi Citra vẫn nằm yên trong basement parkir apartemen di Kebayoran Baru. Riwayat pemesanan dari berbagai layanan ride-hailing dan taksi besar juga menunjukkan nihil. Tidak ada satu perjalanan pun atas nama korban pada malam yang menentukan itu. Kesimpulan yang tersisa hanya satu, Dewi naik mobil tumpangan gelap atau kendaraan milik seseorang yang ia kenal. Perintah segera dikeluarkan untuk menyisir seluruh jaringan CCTV di setiap titik di mana penumpang biasa mencari kendaraan. Satuan tugas khusus memusatkan perhatian di zona penjemputan aplikasi Terminal Internasional Bandara Soekarno-Hatta, khu vực dành riêng cho xe Gojek, Grab, và xe hợp đồng. Tempat ini, kacau ratusan mobil keluar masuk tiap jam, namun justru merupakan area paling ketat pengawasannya. Para penyidik memulai kerja yang melelahkan memutar ulang rekaman detik demi detik dalam rentang waktu pukul 1:45 hingga pukul 2:15 dini hari, dan akhirnya mereka menemukan sesuatu pukul 1:52. Kamera nomor 7, meski gambarnya berderau, karena silau lampu malam menangkap momen krusial, terlihat Dewi Citra berdiri di tepi jalur. Ponsel di tangan, sebuah Toyota Vios hitam yang sudah berumur merapat. Pengemudi menurunkan kaca, mengucapkan sesuatu. Dewi tampak mengenali orang itu. Ia mengangguk, lalu sendiri membuka pintu belakang, menggeser koper ke dalam mobil. Seluruh adegan berlangsung cepat dan terasa alami, tanpa tanda pemaksaan. Ini dia, titik pangkalnya, ujar AKBP Tirta Kusuma, menunjuk layar. Pelaku bukan orang asing sepenuhnya, korban mengenalnya. Namun mutu video tidak cukup untuk membaca plat nomor dengan jelas. Hanya samar-samar tampak huruf awal seperti B tanpa rangkaian angka yang bisa dipastikan. Meski begitu, itu sudah lebih dari cukup. Kini tim memiliki seutas benang emas sebuah Toyota Vios hitam dan waktu pastinya saat keluar dari bandara. Perburuan rute pun benar-benar dimulai berdasarkan waktu dan siri kendaraan. Para penyidik menautkan jejak kamera dari Soeta menuju ruas-ruas arteri. Rekaman di gerbang tol Cengkareng mengonfirmasi mobil itu melintas sekitar pukul 1:55. Tetapi saat mereka memeriksa kamera, lalu lintas di Simpang Tomang, muncul detail yang mengguncang. Vios itu masih sama. Namun plat nomornya telah berubah, jelas-jelas plat palsu. Dia berhenti di titik gelap untuk mengganti plat. Seru seorang penyidik. Pelaku ini sangat canggih. Kasus terangkap buntu. Tetapi satuan tugas memilih langkah berani mengimbau para pengemudi dengan dashcam agar mengirimkan rekaman. Puluhan video berdatangan. Và tổ công tác lại trải qua nhiều ngày đêm ghép nối từng khung hình rời rạc. Terobosan datang dari seorang penyidik perempuan muda saat menyejajarkan cuplikan dari dua kamera berbeda. Ia menangkap satu ciri unik pada mobil pelaku goresan panjang dan dalam di pintu belakang sisi kanan. Berbekal identifikasi ini, tim kembali menelusuri data registrasi kendaraan. Và lần này họ có kết quả. Ada một unit Vios dengan pola plat yang cocok dan bekas goresan identik. Pemilik kendaraan diidentifikasi sebagai Taufan Hidayat, 38 tahun. Domisili Bekasi.
Riwayat Taufan sontak menyalakan lampu peringatan siang hari berprofesi sebagai tukang servis listrik air. Namun pernah tercatat dalam perkara mengintai perempuan. Panggilan pemeriksaan dilaksanakan secara senyap. Di ruang penyidikan, Taufan tampil terkendali. Ia mengaku menyetir ke area bandara malam itu untuk mencari tambahan order. Seperti biasanya, tetapi menolak pernah mengangkut penumpang perempuan karena malam itu sepi. Saat penyidik memeriksa riwayat aplikasi ride-hailing miliknya, memang tidak tercatat satu pesanan pun. Ditanya tentang plat palsu, ia juga mengingkari. Sikap keras kepala ini menandakan perang psikologis tidak akan mudah. AKBP Tirta Kusuma tidak gegabah. Ia paham pengakuan tanpa barang bukti tidak berarti. Ia memerintahkan penggeledahan darurat terhadap Toyota Vios milik Taufan. Pemeriksaan dilakukan sangat teliti. Mobil tampak telah dibersihkan tanpa lumpur. Tanpa jejak mencurigakan, para penyidik hampir membongkar setiap sudut. Namun nihil harapan seperti hendak padam, hingga seorang penyidik perempuan menyinari celah antara sandaran dan dudukan kursi belakang dengan senter. Ada kilau logam kecil memantulkan cahaya. Dengan pinset khusus, ia mengangkat benda itu, gelang emas yang sangat ramping dan elegan. Pada lempeng kecilnya terukir dua inisial mungil D dan C. Saat gelang itu diperlihatkan kepada keluarga korban, Ibu Dewi sontak terseduh. Itulah gelang hadiah ulang tahun ke-20 dari ayahnya, benda yang tak pernah ia lepas. Mungkin, saat dibius dan diangkat keluar mobil, gelang itu tersangkut, putus, lalu terperosok ke celah yang bahkan pembersihan paling saksama pun takkan menjangkaunya. Inilah mata rantai barang bukti pertama jelas dan tak terbantahkan yang menautkan bayangan bernama Taufan Hidayat dengan Dewi Citra. Jerat di sekeliling si pemangsa mulai mengencang. Di ruang interogasi, gelang emas diletakkan di meja, tepat di hadapan Taufan. Wajahnya yang kaku sedetik memucat. Pupilnya mengecil, lalu cepat kembali datar. Saya tidak tahu itu milik siapa, ujarnya dingin. Mobil saya banyak angkut orang. Mungkin ada yang jatuh. Ia berusaha bertahan pada sangkalannya yang terakhir. Namun AKBP Tirta Kusuma zantimnya dak lengcuk điều này. Ketika interogasi berlangsung, satu unit lain bersenjatakan surat penggeledahan bergerak menuju rumah kontrakan Taufan di gang sempit wilayah Bekasi. Rumahnya reot dan berantakan, kontras dengan gambaran orang yang mampu merencanakan kejahatan serapi itu. Tapi penyidik tak melewatkan apapun. Mereka mengangkat kasur, memeriksa sela lemari, hingga seorang anggota senior melihat kejanggalan pada lemari pakaian tua sisi atasnya tergores baru. Saat didorong kuat, lemari bergeser dan tersingkap pintu kayu yang disamarkan nyaris sempurna pada dinding. Pintu itu tak terkunci. Menurun ke ruang bawah, tanah kecil. Gelap, lembab. Ketika Kaya Senter menembus, pemandangan sakit jiwa membuat semua yang hadir menahan napas. Itu bukan tempat menyembunyikan harta atau senjata. Itu museum pribadi. Pada dinding bercak-bercak, Taufan menempel rapat foto-foto puluhan perempuan muda semuanya dalam seragam pramugari dari berbagai maskapai. Potret diambil secara diam-diam. Ada yang di bandara, di kafe, atau saat mereka tergesa di jalan. Wajah Dewi Citra juga ada di sana, ditempatkan paling menonjol. Di bawah setiap foto, Taufan menyematkan trofi yang ia kumpulkan name tag plastik, sial seragam, lipstik bekas, yepet rambut mungil. Semua adalah barang pribadi yang entah bagaimana ia curi selama bertahun-tahun menguntit. Ruang bawah tanah itu adalah dunia rahasia tempat Taufan memelihara obsesinya yang menyimpang. Ia bukan sekadar pembunuh, secara psikologis ia pemangsa berantai. Dan Dewi Citra menjadi korban nahas ketika eskalasi kelainan itu mencapai puncak. Sementara itu, di laboratorium forensik, profil DNA yang diekstraksi dari bawah kuku korban akhirnya keluar. Sesuai dugaan,
Cocok 100% dengan Taufan Hidayat. Kembali ke ruang interogasi. AKBP Tirta Kusuma. Tak perlu banyak kata. Ia meletakkan 3 bukti di atas meja gelang emas. Foto-foto museum menyimpang di ruang bawah tanah. Dan akhirnya hasil uji DNA menatap ketiganya. Wajah Taufan berubah dari pucat menjadi kelabu. Keangkuhan runtuh. Dinding kebisuan retak. Ia menunduk. Bahunya bergejolak. Lalu terisak hebat. Terdesak bukti ilmiah yang tak bisa disangkal. Taufan mulai mengaku seluruh perbuatannya. Suaranya terputus-putus ketika ia menceritakan malam mengerikan itu, membuka kebenaran telanjang, betapa kejahatan bisa tumbuh dari pertemuan paling biasa. Ia mengakui kedok tukang servis listrik air hanya berlaku siang hari. Malam, ia menjadi pengemudi aplikasi yang kerap beroperasi di sekitar Soekarno-Hatta. Dan di sanalah ia pertama kali berjumpa Dewi Citra. Saya pernah mengantarnya 3 kali, ucapnya datar. Pertama sekitar 6 bulan lalu, dia cantik dan sangat sopan. Saat itu juga saya terobsesi, sehak itu. Ia sengaja mangkal di sekitar apartemen Dewi. Berharap mendapat order lagi. Beberapa kali berhasil, ia mengajak ngobrol. Tampil sebagai sopir ramah dan terperkaya. Ia mengingat detail kecil jenis parfum yang dipakai. Hingga pertengkaran telepon dengan sang kekasih yang tak sengaja ia dengar. Ia hafal jadwal terbang dan gesekan dalam hidup Dewi. Relasi sopir pelanggan tetap menjadi kedok sempurna bagi rencana busuknya. Malam kejadian, ia tak perlu menyamar. Ia mengikuti jadwal Dewi dan tahu kapan ia mendarat. Ia menepi di area tunggu, mematikan aplikasi, dan menunggu. Saat melihat Dewi keluar, sibuk dengan ponselnya, ia mengemudikan mobil mendekat, menurunkan kaca, menyapa ramah baru mendarat ya. Mbak Dewi pulang saya antar langsung, tanpa ribet pesanan aplikasi. Lelah oleh penerbangan panjang dan mengenali wajah sopir yang pernah mengantarnya. Dewi menurunkan kewaspadaan, mengangguk, dan mengangkat koper ke kursi belakang. Di perjalanan, ia menawarkan sebotol air mineral yang sudah dicampur obat penenang. Kantuk datang perlahan. Bukan tiba-tiba, Dewi menyangka ia hanya kelelahan. Lalu terlelap di kursi belakang. Percaya penuh pada sopir yang dikenalnya. Itulah saat ia menikam sesuatu yang paling berharga kepercayaan. Ketika Dewi tak berdaya, Taufan membawa mobil menuju lahan kosong di Kabupaten Tangerang. Ia mengangkat tubuh Dewi turun dari mobil. Dan barangkali pada saat itulah gelang emas itu putus dan tertinggal. Ketika ia mulai melakukan perbuatan bejat, Dewi Citra tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda siuman merintih pelan. Tangannya menggaruk lemah dalam keadaan setengah sadar. Ketakutan akan terbongkar dan dikenali memicu naluri buas di dalam dirinya. Ia memakai kedua tangannya sendiri untuk mencekik hingga korban kehabisan napas. Seusai menghabisi nyawa, ia menyadari tas tangan Dewi masih berada di kursi mobil. Dalam upaya terakhir mengaburkan penyelidikan, ia kembali ke kendaraan, menggunakan sidik jari korban untuk membuka kunci ponsel, mencari kontak yang ia simpan sebagai istri gila, lalu mengirim pesan jebakan. Setelah itu, ia mengemudi menuju sebuah jembatan sepi, lalu melempar seluruh isi tas, telepon, dan kartu SIM korban ke arus hitam Kalisunter. Untuk koper, ia membawa ke lahan kosong lain yang sunyi, menyiram bensin, dan membakarnya demi memusnahkan segala benda di dalam, hanya menyisakan beberapa barang kecil untuk melengkapi koleksi menyimpang di museum pribadinya. Saat ditanya tentang pesan aneh yang terkirim dari akun Dewi setelah ia tewas, pelaku mengaku, "Saya beberapa kali mendengar dia bertengkar lewat telepon dengan pacarnya di dalam mobil. Saya tahu polisi selalu menaruh curiga pada kekasih. Mengirim pesan itu," katanya, memberinya waktu untuk menghapus jejak.
Pengakuan keji Taufan Hidayat menutup perburuan bayangan itu. Sosok pelaku kini tampil telanjang dan menakutkan iblis yang bersembunyi di balik kedok tukang servis listrik air yang terlihat biasa. 8 bulan kemudian, Taufan dihadapkan ke persidangan yang menyedot perhatian publik. Kasus pramugari Dewi Citra bukan sekadar perkara pembunuhan. Ia menyingkap sisi gelap psikologi pelaku dan meninggalkan pelajaran pahit bagi masyarakat. Keadilan akan ditegakkan, tetapi retakan yang ditorehkan kejahatan barangkali tak pernah pulih. Pada hari sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kawasan sekitar mendadak padat, ratusan warga, jurnalis, serta rekan dan sahabat Dewi datang sejak pagi. Mereka membawa foto-foto sang pramugari muda dan spanduk menuntut vonis seberat-beratnya. Mereka hadir bukan hanya untuk menyaksikan pelaku dihukum, tetapi juga untuk meluapkan amarah terhadap tindak biadab yang merenggut nyawa seorang tak bersalah. Di ruang sidang, udara pekat dan berat. Di bangku keluarga korban, orang tua Dewi duduk membisu. Tubuh keduanya tampak mengurus. Sang ibu sesekali memegangi dada, menahan isak, matanya sembab dan kosong. Di sisi lain, Bayu Hadi dan Mira Citra juga hadir. Duduk berjauhan, masing-masing tenggelam dalam penyesalan yang berbeda. Hubungan terlarang mereka, meski bukan pemicu langsung, tetap menjadi bagian pahit dari tragedi ini. Saat Taufan Hidayat diantar ke kursi terdakwa, ruang sidang bergelora oleh gelombang kemarahan. Tubuhnya kurus pucat, seragam tahanan kebesaran, kepalanya menunduk, tak berani menatap siapapun. Keangkuhan yang dulu tampak kini sirna, digantikan ketakutan seorang yang menyadari akhir nasibnya. Perwakilan kejaksaan membaca surat dakwaan dengan suara tegas kata demi kata menelanjangi rencana jahat Taufan yang keji dan sistematis. Terdakwa didakwa 2 pasal sekaligus pemerkosaan dan pembunuhan. Dengan keadaan yang memberatkan tindakan biadab, terencana, dan tipu muslihat untuk menutupi kejahatan. Keterangan Taufan di persidangan, meski telah tercatat dalam berkas, tetap membuat hadirin merinding saat didengar ulang. Ia bercerita tentang obsesi terhadap para pramugari, tentang koleksi menyimpang di ruang bawah tanah, tentang cara ia merencanakan pendekatan dan melancarkan serangan terhadap Dewi. Semua langkah dingin terukur mulai dari air minum bercampur obat penenang hingga pesan WhatsApp sebagai perangkap. Kuasa hukum keluarga korban menyampaikan dalil-dalil penuh duka, menekankan bahwa tindakan Taufan tak hanya merenggut masa depan seorang perempuan penuh harapan, tetapi juga menghancurkan satu keluarga dan menebarkan rasa takut di masyarakat. Tak ada alasan apapun yang bisa membenarkan kejahatan ini, ujar sang pengacara dengan suara parau. Kami menuntut vonis paling berat, menyingkirkan terdakwa dari kehidupan sosial selamanya. Diberi kesempatan bicara terakhir, Taufan gagap melontarkan permintaan maaf klise. Namun sekejap kemudian, tabir jatuh. Ia mengangkat kepala, memandang keluarga korban, dan berkata dingin, seandainya dia tidak sempat sadar, kalimat itu bukan penyesalan, melainkan menyalahkan korban sebuah kebusukan batin yang telanjang. Ucapan itu menyulut amarah, seperti obor yang menyambar tong mesiu. Ruang sidang bergemuruh. Ibu Dewi pingsan dalam pelukan keluarga. Kalimat itu membuktikan tabiat buas dan tak dapat diperbaiki dari Taufan. Usai musyawarah majelis, Ketua Majelis Hakim kembali menganalisis seluruh rangkaian fakta, lalu menyatakan perbuatan terdakwa sangat berbahaya, mencerminkan kerusakan moral, kehilangan peri kemanusiaan, dan terdakwa tak lagi layak dididik. Suara beliau terhenti sejenak, lalu lantang menjatuhkan putusan, menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Taufan Hidayat untuk tindak pembunuhan, dan penjara seumur hidup untuk tindak pemerkosaan. Sehingga hukuman total adalah hukuman mati. Palu sidang diketuk 3 kali tegas, dan berwibawa menandai akhir perjalanan sang pelaku.
Vonis mati itu dilaksanakan, hukum tegak, namun tragedi belum berakhir. Keluarga Dewi Citra hancur, mereka bukan hanya kehilangan putri, tetapi juga dipaksa menghadapi kenyataan pahit tentang hubungan terlarang dua orang yang mereka sayangi. Retakan itu boleh jadi tak pernah menyatu lagi. Bayu Hadi, meski tidak bersalah secara hukum, tetap hidup dalam rasa bersalah dan bisik-bisik orang. Perkara ini resmi ditutup, tetapi ia membangunkan lonceng peringatan yang menyakitkan. Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan tak selalu lahir dari ledakan emosi sesaat. Ia dapat berkecambah dari obsesi menyimpang yang bersembunyi di balik kedok paling biasa. Dan kadang-kadang, tindakan seorang pelaku bukan hanya mematikan satu jiwa, melainkan juga menghancurkan kehidupan banyak orang dengan cara yang tak terpikirkan.